Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaisam waras, Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Gimana cuy, kalian lagi pada ngapain nih? Coba cerita. Sudah cuci WC? Wes, makan apa kalian hari ini? Majikan oke nggak kasih makannya? Tidurnya oke nggak? Walaupun majikan maafan, tidur tengah malam, yang penting kita bisa mensuplai badan kita dengan vitamin sendiri ya cuy ya. Beli sendiri, jangan pelit ya. Ya memang kerja di Hongkong itu gajinya gede, tapi ya kita juga harus berkorban untuk kesehatan kita sendiri ya. Oke. Hari ini kayak Tisam kemarin habis menyelusuri sindikat TPPO ya cuy. Ternyata mereka itu berkedok travel agency. Makanya kenapa mereka itu bisa masuk Hongkong, Makau, Makau, Hongkong. Oh ternyata begini loh, ya kan. Jadi banyaknya laki-laki yang tersebar ya seperti bidadara di Hongkong. Itu adalah mereka sebagian besar adalah korban TPPO. TPPO itu apa Kaisam? Tindak pidana perdagangan orang. Jadi alasannya mau bekerja di sini, ada kerjaan di sini, gajinya 20 juta, nyampe di sini suruh gosok baju, suruh ngambil rongsokan, suruh cuci mobil, dan uangnya mending dikasih ya cuy, gajinya. Udah kita kerja ilegal gitu kan, kita maju mundur susah gitu kan. Padahal mereka yang korban TPPO, saya yakin kalau misalkan diberikan tiket pesawat untuk pulang waktu masih ada visa, dia akan memilih pulang. Sayangnya mereka didoktrin kamu mau pulang pakai apa, sedangkan sindikat udah lepas tangan. Nah ini ya, ini modusnya udah ketahuan ya. Kita spill aja namanya ya, terserah mau suka atau enggak ya. Yang penting kita ngantongi bukti gitu. Suka nggak suka, kalau nggak suka yuk silakan laporkan kayak Tisam pun nggak jadi masalah. Karena untuk memerangi sindikat seperti ini kalau kita nggak berani ya mau gimana? Kalau kita berbentur dengan hukum ya nggak jadi masalah. Kalaupun yang kayak Tisam sentil adalah orang-orang ya yang punya suami notabene di sini, orang Hongkong yang punya residen, saya pun nggak takut, silakan aja. Kalau misalkan kalau kamu merasa bahwa namamu dicemarkan ya, makanya kerjanya jangan kayak gitu ya. Oke. Korban ini namanya Irawan cuy. Jadi Irawan ini memang asalnya dari Bima. Kita sebut aja nama asli ya. Dan penipu-penipunya juga nama asli aja, nggak apa-apa. Kaisam nggak takut. Walaupun nanti Kaisam yang di sel prodeo, nauzubillah min dzalik ya. Tapi insya Allah ya, selama kita niatnya benar, ya nggak usah takut. Nah inilah pentingnya. Kalian nggak usah takut juga untuk melawan mereka gitu. Kalau bukan dari kita yang nebas mereka, bukan kita yang berani untuk speak up, mau sampai kapan? Kita ya Indonesia ya jangan on banget sih, jangan mentang-mentang punya duit gitu kan. Jadi kita akhirnya terperangkap oleh tipu muslihat mereka gitu. Yang untung siapa mereka? Kita di sini dibuang gitu. Yang nggak bisa kita lakukan adalah ya uang hilang gitu. Terus kita cuma bisa lapor polisi. Tahu sendiri lapor polisi di negara kita sendiri bagaimana birokrasinya sulitnya, ya kan? Hanya bentuk laporan aja. Nah maka dari itu kasih tahu teman-teman kita, kasih tahu saudara-saudara kita, jangan terlalu berambisi untuk bekerja di Hongkong, apalagi diiming-imingi pekerjaan company. Apalagi sekarang munculnya kontrak kerja warna pink, di mana ada beberapa agensi yang membuka perekrutan seperti ini. Mungkin prosedurnya benar ya. Kalian tuh prosedurnya harus dari PT ya. Kalau misalkan kamu mau kerja company, ingat itu. Jadi dimasukin juga nih sama oknum pencari job, padahal mereka melakukan yang namanya prosedur TPPO itu. Jadi menjual kalian di sini, ngelemparin ke sini, ya kan? Targetnya kemana? Targetnya adalah negara-negara yang bebas visa, di mana negara tersebut tidak memerlukan visa izin. Jadi turis pun itu bisa. Asal kita punya legalitas apa? Legalitas perusahaan travel agency. Nah ini yang harus kita pahami ya cuy. Gak apa-apa deh yang mau dengerin kayak Tisam silakan. Yang gak mau pun skip aja.
Tapi ini informasi ya untuk kita sendiri gitu ya kan. Seberapa menakutkan sih hidup di luar? Seberapa menakutkan di luar itu, bagaimana cara mereka ini membodoh-bodohi teman-teman kita. Kembali lagi ke topik. Irawan ini dari Bima, Nusa Tenggara Barat ya. Dimana dia ini merasa bahwa dengan 3 kawannya ini akan berproses ke Taiwan. Saat berproses ke Taiwan, dia ini kan nyampe ke Jakarta, ke sebuah PT. Di mana PT ini kan dalam pemikiran mereka adalah PT yang memberangkatkan ke luar negeri, cuy. PT itu perusahaan perorangan bisa ya, cuy ya. Di mana izinnya itu bermacam-macam. Ada yang buka travel agency, itu pun bisa buka PT perorangan gitu, cuy. Ada travel kayak turis dan pariwisata, ya kan? Itu pun bisa membuat PT gitu kan. Cuma yang lagi-lagi mereka ini terdoktrin PT itu adalah organisasi yang bisa mengirim ke luar negeri bekerja, cuy. Nah, ini kan dari sini aja miskomunikasi ya kan. Nah, sedangkan yang pemilik PT travel agency ini ya, cuy ya, dia ini setelah kayak selusuri, ini adalah sindikat yang berketok travel agency. Jadi dia punya travel agency yang bisa pariwisata ke luar negeri gitu. Tapi dia memanfaatkan izin legalitasnya di Indonesia ini untuk mengirim kita sebagai turis. Sedangkan mereka mengiming-imingi bahwa di Hong Kong dan Macau ini ada pekerjaan yang digaji 20 juta, coy. Siapa yang nggak tertarik ya kan? Termasuknya Irawan ini sangat tertarik nih untuk bekerja yang diiming-imingi. Udahlah. Nah, jadi ya, kenapa dia ini bisa dilempar ke Hong Kong? Dia ini 3 bulan di drop di sebuah hotel, cuy. Nah, yang kayak Tisam curigai, hotel ini disewa oleh si Mas Elit ya. Ini oknumnya Elit ya, Elit dan Irfan. Ini mereka ini bukan ilegal, cuy. Tapi mereka ini kedok travel agency yang bisa masuk Hong Kong dan Macau. Jadi si Elit ini adalah bos pemilik PT-nya, PT Travel Agency. Dia punya asisten yang namanya Irfan. Nah, saat si Irawan ini di drop di sebuah hotel ya, cuy ya. Jadi motifnya kayak gitu. Mereka ini diambili uang 43 juta, cuy, satu orang. Itu untuk pembuatan paspor, untuk beli tiket. 3 bulan nggak terbang-terbang kan. Nah, akhirnya si pemilik travel ini ngomong, ya udah kita ganti destinasi aja ya ke Hong Kong. Di sana juga gajinya sama 20 juta. Lah kalian berpikir aja ya, ke Taiwan nggak terbang-terbang, kita udah 3 bulan gitu di hotel gitu kan. Masa iya nggak terbang-terbang? Ya udah, jadi akhirnya mereka ini karena diiming-imingi seperti itu, jadi akhirnya mau aja. Ya kan? Tapi kita berangkatnya masuk dari Macau ya. Nah, ingat, sekalinya kita masuk di Hong Kong itu lebih rumit daripada kita masuk ke Macau. Kalau ke Hong Kong otomatis kamu harus punya penjamin, kamu harus ada tiket pulang pergi, dan kamu juga harus ada beberapa uang di sini ya. Jadi para sindikat ini akan melempar kita ke Hong Kong itu dengan cara memasuki Macau terlebih dahulu. Irawan dan kawan-kawannya ini katanya sih yang berangkat cuma 2, yang 2 mengundurkan diri, nggak mau. Jadi Irawan dan temannya ini diserahkan oleh Elit ya. Ini Elit ya nama ini ya. Si Elit ini diserahkan kepada Irfan. Nah, Irfan ini posisinya di perusahaan itu adalah pemandu wisata atau tour guide ya. Nah, si Irfan ini dikasih tugas oleh Elit suruh bawa si Irawan dan temannya ini ke Macau. Irfan ini kan sebagai pemandu wisata, jadi dia bisa berdalih kalau misalkan saya nggak tahu apa-apa, saya cuma dikasih tugas dari bos saya gitu kan. Padahal setelah kayak selusuri, ya mereka ini adalah sindikat. Oke deh ya, Irfan sama Irawan dan temannya dan Irfan ini masuklah ke Macau, cuy. Ke Macau sehari nginep di hotel karena persyaratannya dia itu harus punya tempat tinggal gitu, cuy, di sana. Akhirnya dia masuk hotel sehari di Macau, ya kan? Terus dia ini masuk ke Hong Kong, cuy. Dalam 1 hari dia masuk ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong, kamu tahu nggak? Pastinya ada penjamin di Hong Kong. Siapa itu? Ya tadi itu. Mungkin oknum yang punya suami orang sini. Atau juga anak peperan, bisa juga ya, cuy ya. Atau dia punya pacar orang Hong Kong, KTP-nya bisa menjadi penjaminnya. Akhirnya si Irawan dan si Irfan, ini kan pemandu gayatnya, ini masuk ke Macau.
Nah, cuma si temennya ini nggak ke bawah cuy. Nggak ke bawah katanya. Nggak tahu kemana, dilempar Irfan kemana gitu di Makau itu. Dia juga punya sindikat lagi lah di Makau. Sesampainya di Hong Kong, si Irawan dan si Irfan ini ditampung oleh yang namanya Sri Rahayu yang ada di Yunlong. Sri Rahayu ini posisinya dia punya kos-kosan. Nah, di situ Irfan dan Irawan ini ditampung oleh Sri Rahayu di Yunlong. Di mana Irawan ini kan sudah membayar 43 juta. Dia juga dimintai uang kos 4.000 Hong Kong dolar oleh Sri Rahayu ini. Irfan pun kenal sama Sri Rahayu dan ikut tinggal di situ. Akhirnya Irawan ini dibilangin sama Sri Rahayu, kamu kalau misalkan di sini nggak kerja mau gimana? Yo kerja loh, ya carikanlah mami gimana caranya. Akhirnya si Irawan ini bukannya berdali-dali mau dikasih 20 juta setiap bulan. Di sini dia dipekerjakan gosok baju yang perharinya itu 200 atau 300. Setelah itu dia keluar dari gosok baju dan dia dipekerjakan di cuci mobil 200-300 juga. Ya kan, pembayarannya ke Irawan ini mending dibayar 200-300, udah nggak dikasih makan dari pagi, kasih makan, dia dikasih 200-300 juga nggak dikasihkan ke Irawan juga, ya kan. Dia cuma dikasih 5 hari kerja aja di situ, dan itu pun ditahan untuk bayar kos-kosan oleh Sri Rahayu ini. Akhirnya dia juga dipekerjakan rongsokan, suruh cari rongsokan di sini. 30 hari memanfaatkan visa turis. Si Irawan ini merasa nggak sanggup. Oh, saya nggak bisa nih kerja kayak gini, saya mau pulang aja. Akhirnya karena visanya sudah mau habis, akhirnya si Irawan ini nekat untuk menghubungi saudaranya yang ada di Makau. Gimana, tolong saya dong. Yaudah kamu datang lagi ke Makau sini. Akhirnya menghubungi Irfan dan Elit untuk dibelikan tiket pesawat pulang aja. Nggak dikasih. Jadi Irawan ini menyelamatkan sendiri ke Makau karena dia nggak mau jadi oversight di sini. Bayangkan, kalau Irawan ini tidak punya saudara di Makau, pastinya oknum mereka ini menyuruh Irawan kalau kamu mau pulang, kamu minta tiket sama pemerintah jadi paper. Ya kan? Makanya laki-laki di Hong Kong itu banyak yang ambil paperan karena dia tidak punya tiket pesawat dan tidak punya pilihan gitu. Dia udah ditipu di sini, bagaimana caranya dia bisa menghasilkan kembali duitnya, dan ya itu makanya banyak yang jadi garangan, banyak yang ngambil rongsokan, banyak yang berkebun, banyak yang ini itu mencari pekerjaan ilegal untuk bagaimana caranya ini mengembalikan uang yang ditipu oleh sindikat TPPO itu. Tanyakan aja sama mereka. Cuma mereka itu banyaknya ya jadi garangan karena nggak mau kerja, gimana caranya morotin kalian gitu, wanita-wanita cantik yang dari lahir. Ya, nah itu makanya. Oke, bagaimana mereka ini bisa ketahuan sindikat TPPO? Irawan ini ngomong sama Khayatisam. Terus kamu transfernya kemana? Buktinya mana? Akhirnya dia mengirimkan bukti ke Elit itu. Akhirnya Khayatisam itu telepon Irfan, langsung Irfan. Kamu posisinya apa? Saya ini pemandu wisata, saya ini tour guide dan saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma disuruh sama bos saya untuk mengantarkan si Irawan. Sekarang begini aja, kamu boleh menipu orang tapi kamu nggak bisa menipu Khayatisam. Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tour guide harusnya kamu tahu destinasi wisata itu kemana-mana. Yang namanya kita pemandu wisata, kita udah tahu nih, kita ke Makau harus ke kasino, harus ke sini. Oh, ke Hong Kongnya kita jalan-jalan ke Disneyland, kita ke ini, itu namanya pemandu wisata. Goblok saya bilang. Kalau kamu hanya membawa orang kayak gini untuk memasuki suatu negara, ya berarti kamu adalah sindikat TPPO juga. Kamu adalah bagian dari mereka. Kamu kerja, kamu punya lisensi, itu nggak peduli. Itu lisensi kamu hanya bentuk mengcover diri kamu supaya kamu bisa masuk ke Hong Kong dan ke Makau, membawa orang-orang seperti Irawan yang tidak memiliki informasi lebih. Sekarang pertanyaannya, kamu pemandu wisata itu untuk wisata. Kenapa kamu menyaksikan sendiri Irawan ini bekerja di Hong Kong dan dipekerjakan? Bukannya kamu juga ikut bekerja menurut Irawan? Berarti kan kamu sindikat TPPO. Kamu jangan main-main lah sama saya. Akhirnya setelah kebongkar, dia ngeblok nomor Khayatisam. Oke, kita punya datanya si Irfan yang ngakunya pemandu wisata. Kita telepon juga tuh si Elitnya. Akhirnya diangkat. Si Elit pun dia berusaha nih, namanya penipu ya. Coba tanyakan Irawannya, memang saya menjanjikan pekerjaan. Inilah ya namanya penipu. Bagaimana dia memutar balik fakta bahwa Irawan lah yang mengemis untuk mendapatkan pekerjaan apapun di luar negeri. Nah ini
Saya bilang juga sama si Elit, kamu boleh ya menipu orang kayak gini, tapi kamu itu adalah sindikat TPPO. Kamu berusaha legalitas, mencuci otaknya. Jadi si Elit ini ngomong kayak gini, tanyakan sama Irawan, dia kan 3 bulan di hotel, berapa coba bayarnya? Nah ini, makanya kayak bisa menyelusuri apakah hotel ini satu kamar ya. Jadi Irawan ini di standby ya di hotel 3 bulan, satu kamar itu 4 orang. Kita bisa aja menduga hotel ini kan yang seharinya ini 200.000 ya menurut yang ada di aplikasi. Bisa aja nih pihak hotelnya menyediakan satu kamar untuk dijadikan sarangnya TPPO ini. Bisa aja kita misalkan bayar, saya minta kamar dong, tapi saya bayarnya bulanan ya. Saya bayar 5 juta nih misalkan. Ada 4 orang di situ. Lah dari 45 juta ya kan, kita cuma bayar hotel 5 juta untuk mendoktrin supaya ya duit kamu 45 juta tuh nggak ada apa-apanya. Kamu bayangin aja sewa hotel misalkan 200 dikali 1 bulan aja. Itu udah berapa? Berarti kan mereka ini mendoktrin bangsa golongannya Irawan, ini kamu ya habis duit segitu ya untuk keperluan kamu. Padahal mereka ini memainkan politik bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dari satu orang ini supaya mereka ini tidak tidak disalahkan. Tapi yang mereka ini adalah sindikat yang memperjualkan kita, mengirim kita ke luar negeri untuk dipekerjakan secara ilegal. Itulah makanya mereka sih aman-aman aja, usahanya juga punya izin, yang keduanya dia juga bisa masuk Hong Kong, Makau, ya kan. Yang ketiga ya bangsa-bangsa kayak Irawan ini yang ibaratnya dibodoh-bodohi oleh mereka. Setelah Elit ini sudah ketahuan, akhirnya dia juga ngeblok sama Kaisam, diblok juga Kaisam. Udah jengkel Kaisam ya kemarin. Kaisam akhirnya menghubungi yang namanya Sri Rahayu yang ada di Yunlong. Apa kalian kenal juga? Nggak tahu nih. Apa dia punya suami bener gitu kan? Nah, si Rahayu ini punya kos-kosan di mana kosannya itu menurut Irawan tidak layak untuk 4.000 Hong Kong dolar. Gila aja ya. Yang kita hotel stay di hotel aja misalkan yang seharinya 300 aja udah bagus ya. Nah, ini 4.000. Terus dia juga mempekerjakan pekerjaan ilegal. Ya intinya Sri Rahayu ini adalah tai kace menurut Kayatisam ya. Setelah diselusuri, akhirnya Sri Rahayu ini berusaha mengepus Kayatisam. Kamu jangan main-main ya, saya punya suami, walaupun suamimu orang sini, laporkan saja saya kalau misalnya ya. Emang kamu punya bukti nggak kalau misalkan saya ini penyalur tenaga kerja? Setelah Kayatisam kirim buktinya, dia nggak bisa apa-apa. Selain ya udah silakan apapun yang kamu lakukan terserah katanya. Kamu itu orang Indonesia mbak, udah tua tapi otak ditaruh di dengkul, yang ada di pikiran adalah cari duit. Ya kan, kasian dong yang kayak Irawan ini ditelanjangin loh cuy. Maksudnya ditelanjangin tuh kayak gitu, rekeningnya ini langsung dicek-cek sama mereka gitu, ada berapa duitnya dikirim ya. Mereka ini adalah sindikat penjahat mereka ini. Nah itu dari sini kejadiannya, kalian harus hati-hati. Jangan kita ini diiming-iming pekerjaan, gaji gede ya kan. Kita harus pahami visa turis di Hong Kong ini tidak bisa bekerja ya. Banyak tai kace yang dari Indonesia yang punya suami orang sini, oknum ya, di mana memanfaatkan untuk mempekerjakan secara ilegal. Setelah itu mereka nggak mau membelikan tiket pesawat pulang, kamu overstaykan dan menjadikan paper. Itu menjadi urusan negara Hong Kong. Mau gimana kalau nggak paperan, kita nggak bisa pulang dengan tiket gratis dari pemerintah. Ini kan adalah suatu hal yang picik ya. Oke, kalau misalkan kita sudah menjadi korban TPPO seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ini Irawan bagus ya, salut. Kaisam salut, karena dia nggak mau menjadi paperan dan dia memilih untuk menyelamatkan visa untuk kembali lagi. Ya kan, yang hilang ya bisalah kita cari lagi. Yang harus dilakukan Irawan adalah sesampainya Indonesia, dia lapor polisi, di mana melaporkan si Elit dan sindikatnya ini ke polisi untuk mendapatkan surat polisi untuk memfrozenkan ini rekening si Elit. Setelah mendapatkan surat polisi, dia kan lapor ya sebagai korban TPPO ya. Terus dia datanya Elit itu ada paspornya loh. Irfan itu ada paspornya, laporkan juga. Bank yang transfer atas nama Elit itu biar dibekukan aja karena dia adalah sindikat TPPO. Nggak usah khawatir, kita korban gitu, kita wajib melapor. Nah itu yang bisa Kaisam edukasi. Kaisam juga udah follow up ke KJRI untuk ditindaklanjuti ya, karena ini adalah TPPO sekali lagi. Mereka berdalih travel agency, tapi mereka mengirim teman-teman kita ya yang job laki-laki
ini di sininya disia-siakan. Ya, jadi kita tuh jangan bodoh, jangan terdoktrin pengen kerja di Hong Kong gitu kan. Padahal di sini kita jadi korban. Nah itu hati-hati ya buat semuanya. Mbak Sri Rahayu juga hati-hati tuh. Ya, suami Hong Kong tapi nggak bisa harusnya kamu itu suami Hong Kong, harusnya kamu tuh mendidik nih teman-teman kita untuk jangan kayak gini ya, udah kamu pulang aja, coba kamu pinjam-pinjam sama saudara, janganlah, sediakan tempat secara gratis dong. Kalau misalkan memang warga negara Indonesia yang sukses di sini menikah dengan orang Hong Kong, bukan menjadi penjahat seperti ini, bukan menjadi mengelabuhi teman-teman kita untuk mencari pekerjaan ilegal, ya kan? Tai kace kayak gini nih ya, nggak sadar-sadar otak itu, duit aja yang dipikir. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, bye.